Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Rudi Adi Nugroho, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan pemaparan materi tentang periode 1961 sampai 1970-an. Perkenalkan, saya Zaki Paripurmana sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Lalu ada Devi Kusumaningrum sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Erin Apriani sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Nikmatul Jannah sebagai pemateri keempat. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas materi yang lebih lanjut tentang periode 1961 sampai 1970-an, saya akan memaparkan sedikit tentang materi apa saja yang akan kita bahas. Materi yang akan kami bahas adalah latar belakang pada periode ini, karakteristik sastra, kemunculan sampai 1970-an, yaitu para pengarang lekra dan pengarang keagamaan. Hari ini juga membahas tentang sajak-sajak perlawanan terhadap tirani, beberapa penyair, dan juga kita akan membahas tentang drama dan esai yang ada pada masa periode 1961 sampai 1970-an. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita akan masuk pada sesi pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang periode 1961 sampai 1970-an. Pada periode 60-an muncul adanya angkatan, yaitu angkatan 66. Lahirnya angkatan 66 ini didahului adanya kemelut dalam segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan ulah teror politik yang dilakukan PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya Angkatan 66 yang dipelopori oleh kami atau KAPI untuk memperjuangkan Tritura. Munculnya nama Angkatan 66 telah diumumkan oleh HB Jasin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 lahir setelah ditumpasnya pengkhianatan G30 SPKI. Penamaan Angkatan 66 ini pun mengalami adu pendapat. Sebelum nama Angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Selanjutnya, yaitu karakteristik. Karakteristik pada periode 1961 sampai 1970, yang pertama, yaitu muncul adanya angkatan, yaitu Angkatan 66. Lalu, tema yang diangkat banyak mengenai masalah kegelisahan batin dan rumah tangga. Kegelisahan tersebut bersumber pada situasi budaya belum mapan dan situasi tersebut karena adanya norma politik dan norma ekonomi. Yang ketiga, adanya sastra protes, contohnya kumpulan sajak tirani dan benteng karya Taufik Ismail. Dan yang terakhir, arti penting sajak Angkatan 66 pertama bukanlah sebagai seni, tetapi merupakan curahan hati khas anak-anak muda yang mengalami kelegaan perasaan setelah masa penindasan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Kusmaningrum. Kepada Devi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai munculnya sastra majalah. Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia, di mana pada periode 60-an muncul adanya sastra majalah atau majalah yang memuat karya-karya seperti Horizon atau Basis, yang dimana terjadi karena majalah adalah media baca yang diminati saat itu. Tepatnya pada Mei 1961, diterbitkan majalah sastra yang diketuai oleh HB Jasid dengan redaktur penyelenggara yaitu majalah sastra mengutamakan memuat cerpen, juga sajak, kritik, dan esai. Beberapa pengarang yang banyak menulis pada masa itu adalah Gunawan Muhammad,
Arif Budiman, D.A. Peransi, dan lain-lainnya. Pengarang-pengarang cerpen dalam majalah sastra antara lain B. Soeharto, Bur Ruswanto, A. Bastari Asnin, Satyagaraha, Harip Soprato, Kamal Hamzah, Ras Siregar, Sori Siregar, Gerson Poik, Bejas, dan lain-lain. Sedangkan para penyair antara lain yaitu ada Isma Sawitri, Gunawan Muhammad, M. Saribi Afn, Pupi Hutagalung, Budiman S. Hartojo, Arifin Cenur, Sapardi Djoko Danomo, dan lain-lainnya. Pada 17 Agustus 1963, diumumkan manifest kebudayaan yang disusun dan ditandatangani sejumlah pengarang dan pelukis Jakarta. Antara lain H.B. Yasin, Trisno Sumarjo, Wiratmo Sukito, Sleini, Gunawan Muhammad, Bokor Hutasuhut, Sohakjin, dan lain-lain. Lalu, untuk manifest kebudayaan lainnya, di mana kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektoral kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-sejujurnya. Sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengahnya masyarakat bangsa-bangsa Jakarta 17 Agustus 1963. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami, Jakarta 17 Agustus 1963. Selanjutnya, Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia atau KPI berlangsung di Jakarta bulan Maret 1964 yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Situasi ini memberi ciri-ciri kepada karya sastra yang dihasilkan periode ini, yang ingin membela kemerdekaan manusia yang diinjak-injak tirani mental dan fisik. Sajak-sajak cerpen-cerpen, terutama esai-esai yang ditulis merupakan protes sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Puncaknya adalah sajak-sajak Taufik Ismail, Mansur Samin, Slamet Kirnanto, Bu Ruswanto, dan lain-lain yang ditulis di tengah demonstrasi mahasiswa dan pelajar pada awal tahun 1966. Selanjutnya, pada akhir tahun 1967, majalah sastra dihidupkan kembali dengan pemimpinan redaksi H.B. Yasin, dan terbit pula majalah cerpen dipimpin oleh Kasim Ahmad dan D.S. Muljanto. Sejak terbit majalah budaya Jajah yang dipimpin Ilen Suryanegara dengan redaksi Ajep Rosidi dan Haryadi S. Hartowarjadjo. Majalah-majalah itu isinya menunjukkan hasil-hasil massa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Devi yang telah memaparkan materinya. Untuk pematerian berikutnya akan disampaikan oleh Erin Apriani. Kepada Erin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu para pengarang Lekra. Lekra mempunyai majalah baru, yaitu Zaman Baru, kumpulan sajak Sitor Situmorang pada tahun 1962 diterbitkan oleh organ penerbitan Lekra yang dipimpin oleh Rifai Afin S, Antaguna, dan lain-lain. Beberapa bulan menjelang Gestapo, mereka menerbitkan harian Kebudayaan Baru yang dipimpin oleh S. Astaguna. Dalam penerbitannya selalu dimuat sajak-sajak, cerpen-cerpen, esai-esai, dan karangan-karangan lain, baik asli maupun terjemahan karya para anggota Lekra atau bukan. Pramudia Ananta Tur yang merupakan salah satu ketua lembaga seni sastra atau Lekra dan salah seorang anggota pleno pengurus pusat Lekra memimpin ruangan kebudayaan Lentera dalam surat kabar yang berjudul Bintang Timur Minggu yang resminya ialah Koran Partindo.
nama-nama yang sudah dikenal sebagai pengarang yang kemudian masuk lekra. Nama-nama yang sudah dikenal itu antara lain Ripai Apin S. Rukyah, Kuslan Budiman, S. Wisnu Kontijaho, Sobron Audit Utuite, Sontan Dadang Dwi Parja, Pramudia Ananta, Tur, dan lain-lain. Di antara para penulis yang namanya sejak mulai muncul selaku dalam lingkungan lekra ialah A.S. Darta, Bahtiar Siagin, Bakri Siregar, H.R. Bandaharo, Risa Korto Jubir, A.A. Kohar Ibrahim, Amarjam Ismail Hamid, S. Anantaguna, Agam Wispi, Kusni Sulang, B.A. Simanjuntak, Sugiyarti, Siswandi, Hardi S., dan lain-lain. A.S. Darta alias Kelana Asmara, alias Clara Akustias, alias Yoga Suara, alias Gama Putra, dan sejumlah alias lagi. Nama sebenarnya ialah Roji, lahir di Cibeber, Cianjur, tanggal 7 Maret 1923. Jenderalnya yang pernah menjadi anggota konstitusi PKI dan dipecat oleh Lekra. Sajak-sajaknya diterbitkan dengan judul Rangsang Detik 50. Agam Wispi lahir di Idi, Aceh. Mula-mula menulis cerpen dan sajak, kemudian esai dan bentuk-bentuk sastra lain. Sejumlah sajak dimuat juga dalam berbagai penerbitan bersama yang dikumpulkan dalam Sahabat. S. Antaguna lahir di Klaten tanggal 9 Agustus 1930, mula-mula menulis sajak-sajak tetapi kemudian menulis juga cerpen dan karangan-karangan lain. Saya terbitkan dalam kumpulan yang bertanah air tapi tidak bertanah. Sobron Aiditi lahir di Belitung tanggal 2 menulis cerpen, sebagian dimuat dalam kumpulan bersama Asip Rosidi dan S.M. Ardan 1956. Sejumlah sajaknya dibukukan dalam Palang Bertempur pada 1959. Sedangkan cerpen dan novel revolusinya diterbitkan dengan judul Derap Revolusi 1962. Hadi S. yang nama panjangnya ialah Hadi Sorsodonokusumo terutama menulis sajak yang sebagian telah diterbitkan dengan judul Yang Jatuh dan Yang Tumbuh 1954. Penyair lekra di antara yang muda ialah Amarjan Ismail Hamid, lahir yang kadang-kadang juga menulis cerpen dan esai. Slide selanjutnya, para pengarang keagamaan yang mau menyaingi lekra dalam bidang penerbitan buku-buku sastra barangkali hanya Lembaga Kebudayaan Kristen. Beberapa buku kumpulan sajak dan cerita-cerita karangan para pengarang Kristen yang pernah diterbitkan antara lain yaitu maaf, di sini sedang terkendala jaringan. Para pengarang keagamaan yang mau menyaingi lekra dalam bidang penerbitan buku-buku sastra seringkali Lembaga Kebudayaan Kristen. Kumpulan sajak dan cerita-cerita karangan para pengarang Kristen yang pernah diterbitkan antara lain Kidung Keramahan 1963, kumpulan sajak Parwata, Wiratamaja Hari-Hari Pertama oleh Gerson Voigt, dan kumpulan sajak Malam Sunyi 1961 dan Basah dan Peluh 1962. Kedua-duanya buah tangan Pindau Ukur. Buku-buku karya sastra yang bernafaskan agama Islam tidaklah diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan yang ada sangkut pautnya dengan lembaga-lembaga kebudayaan itu. Kumpulan-kumpulan cerpen dan roman. Kumpulan cerpen dan roman
yang berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Kumpulan sajak M. Saribi Gema Lembah Cahaya 1964 diterbitkan oleh Pembangunan dan kumpulan sajak 8 orang penyair Islam yang berjudul Manifest 1963 diterbitkan oleh Tin Tamas. Sementara itu, orang-orang Katolik mempunyai sebuah majalah bulanan kebudayaan umum yang terbit di Yogyakarta, basis yang terbit tahun 1951. Tetapi baru pada para pengaruh kedua tahun 50-an memberikan perhatian dan tempat yang lebih banyak buat masalah sastra dan karya-karya sastra. Di antara para pengarang keagamaan lain yang telah menulis sajak-sajak dan cerpen-cerpen yang dimuat dalam majalah-majalah, tetapi menerbitkan buku antara lain patut disebut di sini M. Abnar Romli, Abdul Hadi, Jas, M. Josabiran, Mohdi Fonogoro dari agama Islam, M. Popi Hutagalung, Andre Harjana, Satyagraha, Bakti Soemanto dari agama Kristen dan Katolik. Slide selanjutnya. Sajak-sajak perlawanan terhadap tirani. Para mahasiswa dan pelajar di Indonesia berdemonstrasi menuntut untuk membubarkan PKI, ritual kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga yang biasa disebut tritura. Para pengarang dan penyair pun turut serta secara aktif dengan cara menulis sajak-sajak perlawanan terhadap tirani. Di antaranya adalah Tirani dan Morong, Kebangkitan oleh 5 penyair mahasiswa Fakultas Sastra, Ribeli yang ditulis oleh Aidah Arifin, Johan A. Nasution, dan 2 pengaduan Lubis, dan sajak-sajak yang lain. Yang paling penting adalah kumpulan sajak tirani yang tercetak pada tahun 1966 dan Benteng tahun 1968. Adanya protes sosial dan politik dalam sajak itu menyebabkan H.B. Jasin mempromokasikan lahirnya Angkatan 66 dalam majalah Horizon 1966 yang mengatakan bahwa pada hasil-hasil kesusastraan 66 ialah protes sosial dan protes politik. H.B. Jasin mengatakan bahwa pengarang yang masuk Angkatan 66 adalah mereka yang pada tahun 1945 berumur kira-kira 6 tahun dan pada tahun 1966 berumur 25 tahun. Mereka adalah Ajib, Rendra, Yus Ananda Bestari, Asmin Hartoyo Ananda, Mansur Samin, Sarbini, Goeman Muhammad Indonesia, Ogolano, Taufik Ismail, Nafis Soerdi Idris, Zamil Suherman, Bokar Hula Suhud. Terhadap Angkatan 66 ini timbul berbagai reaksi. Rahmat Joko Pradovo di Horizon 1967 menyambut Angkatan 66 sastra Indonesia dengan baik. Sedangkan Satyagraha Hoerib Suporo dan Arif Budiman lebih menyukai nama Angkatan Manifest Kebudayaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Irina Priani yang telah memaparkan materinya. Untuk pematerian terakhir akan disampaikan oleh Nikmatul Jannah. Kepada Nikmatul. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang beberapa pengarang yang ada di periode 1961 sampai 1970-an.
Yang pertama yaitu ada B. Sularto. Lahir tanggal 11 September 1936 di Purworejo. Ia menulis cerpen yang penuh dengan protes dan ejekan dan hanya catatan-catatan mengenai situasi politik dan sosial. Dramanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi mendapat reaksi dari orang-orang Lekra. Kemudian drama itu ditulis dalam bentuk novel yang berjudul Tanpa Nama oleh Nusantara yang berjudul Domba-Domba Revolusi tahun 1968. Yang kedua ada Bur Rasuanto. Lahir di Palembang 6 April 1937. Ia menulis sajak, esai, dan roman. Tahun 1967, ia pergi ke Vietnam menjadi wartawan perang harian Kami. Cerpen-cerpennya dikumpulkan dalam Bumi yang Berperu. Tahun 1963, yang mereka akan bangkit tahun 1964. Sajak-sajaknya berjudul Mereka Telah Bangkit diterbitkan dengan stensil. Romannya berjudul Sang Ayah tahun 1969 dan Manusia Tanah Air. Yang ketiga ada A. Bastari Asnin. Lahir tanggal 29 Agustus 1939 di Muara II, Palembang. Ia bekerja sebagai anggota redaksi harian Kami. Cerpen-cerpennya diterbitkan berupa buku dalam 2 kumpulan, yaitu Di Tengah Padang dan Laki-laki Berkuda. Yang selanjutnya yaitu ada Satyagraha Urip Suprobo. Lahir di Lamongan 7 April 1934. Ia banyak menulis cerpen dan esai tentang kebudayaan. Romannya Sepasang Suami Istri, melukiskan kehidupan seorang suami politikus. Ia juga pernah menulis buku berupa cerita wayang berjudul Resi Bisma tahun 1969. Ia muncul sebagai editor sebuah buku antologi eser sekitar persoalan-persoalan sastra yang memuat esai karya Asrul Sani, Wan Simatupang, Arif Budiman, dan lain-lain. Pengarang selanjutnya yaitu ada Gerson Hoyt. Lahir di Namodale, Pulau Roti, 16 Juni 1931. Buku pertamanya sebuah roman pendek berjudul Hari-Hari Pertama tahun 1964. Ia menjadi wartawan surat kabar Sinar Harapan, Jakarta. Pembahasan selanjutnya yaitu beberapa penyair yang ada pada periode 1961 sampai 1970-an. Yang pertama ada Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir tahun 1937 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Beliau mulai mengumumkan sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esainya sejak tahun 1954. Baru pada awal tahun 1966, ia muncul ke permukaan ketika karyanya berjudul Tirani, berisi sajak-sajak diumumkan Tritura. Dalam karyanya ini, beliau memakai nama samaran Nur Fajar. Sajak-sajak itu berjumlah 18 dan dituliskan dalam waktu seminggu, antara tanggal 20 dan 28 Februari 1966 dan diterbitkan pertama kali di majalah Gema Psikoloni. Kali ini Taufik sudah terang-terangan mengumumkan namanya sendiri. Peristiwa di Sekretariat Negara atau penembakan dan beberapa orang mahasiswa terluka. Direkam dalam sajak sebuah jaket berlumur darah. Harmoni, Jalan Segara, penembakan Arif Rahman Hakim direkam dalam sajak yang berjudul Karangan Bunga, Salemba, Percakapan Angkasa,
aviasi, dan seorang tukang rambutan pada istrinya. Yang kedua ada Gunawan Muhammad. Dikenal sebagai penulis esai yang tajam dan penuh dengan kesungguhan. Tetapi ia pun sebenarnya seorang penyair berbakat dan produktif. Sajak-sajaknya banyak tersebar dalam majalah-majalah. Sajak-sajak itu mempunyai suasana muram, sepi, menyendiri. Kesunyian manusia di tengah alam sepi tanpa kata banyak menjadi temannya. Misalnya, yang berjudul Senja pun Javi kecil, kota pun jadi putih. Horizon tahun 1966. Tetapi, ia juga menaruh perhatian kepada masalah-masalah sosial dan kehidupan sekelilingnya. Misalnya sajak, siapakah laki-laki yang roboh di taman ini? Basis tahun 1964. Gunawan lahir di Pekalongan tahun 1942. Sajak-sajak dan esai-esainya belum diterbitkan sebagai buku kecuali yang dimuat bersama buah tangan para penyair lain dalam manifestasi yang diselenggarakan oleh M. Saribi Af. Lalu ada penyair-penyair lainnya. Yang pertama yaitu ada Saimi K.M. lahir di Sumedang pada tanggal 16 Juni tahun 1938. Banyak menulis sajak-sajak yang dimuat majalah-majalah sekitar tahun 60-an. Selain itu, beliau juga menulis cerpen dan esai serta menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya, bahasa Sunda. Kumpulan sajaknya yang berjudul Nyanyian Tanah Air tahun 1968 memuat sepilihan sajak-sajak. Yang selanjutnya ada Sapardi Djoko Damono, penulis sajak yang kesederhana. Pengucapannya langsung menyentuh hati. Sajak-sajak yang ditulisnya tahun 1967 sampai 1968 diterbitkan akhirnya tahun 1969 dengan judul Wing Karjo Wangsa Atmaja, lahir di Garut pada tanggal 23 April 1937. Sudah menulis sejak pertengahan tahun 50-an. Ia telah mengumumkan 1-2 sajaknya pada masa itu. Tetapi baru setelah ia bermukim di Paris tahun 1963 sampai 1967, ia mengumumkan sajak-sajaknya serta berlimpah. Selain itu, ia banyak menerjemahkan dan menulis esai dan kritik tentang persoalan seni umumnya. Selanjutnya yaitu ada Budiman S. Hartojo yang lahir di Solo pada tanggal 5 Desember tahun 1938. Ia juga banyak menulis sajak-sajak dalam berbagai majalah. Demikian pula Piek Ardianjo Suprijadi, Arifin C. Noer, Abdul Hadi W.M., Indonesia O. Galelano, Sanento Juliman, Darmanto JT, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini ada beberapa para pengarang wanita. Yang pertama ada Titi Said, atau disebut juga dengan Nyi Titi Raja Said Sadikun, adalah seorang wanita yang banyak menulis cerpen. Ia dilahirkan di Bojonegoro tanggal 11 Juli tahun 1935. Titi Said pernah menjadi anggota redaksi majalah wanita. Cerpen-cerpennya kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku berjudul Perjuangan dan Hati Perempuan tahun 1962. Sebagian besar dari cerpen-cerpen yang dimuat dalam buku itu mengisahkan perjuangan dan perasaan hati perempuan. Cerpen-cerpennya yang berjudul Maria dan Kalimutu merupakan cerpen-cerpen terbaik yang dimuat dalam buku tersebut. Selanjutnya ada S. Tejah Janingsih, muncul dengan sebuah kumpulan cerpennya yang berjudul Dua Kerinduan, tahun 1963. Kebanyakan cerpennya belum meyakinkan kita akan kematangannya.
yang dia berikan tidak lebih dari hanya harapan untuk masa depan. Selanjutnya ada Susi, mohon maaf. Yang selanjutnya ada Sugiarti Iswandi. Banyak menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran-lembaran penerbitan Lekra. Kumpulan cerpennya, Sorga di Bumi, terbit tahun 1960-an. Di samping itu masih banyak lagi cerpen-cerpennya yang lain belum dibukukan. Selanjutnya ada Ernisi Swati Hutomo, banyak menulis cerpen yang antara lain dimuat dalam majalah sastra, tetapi belum ada yang dibukukan. Produktif dalam cerpen-cerpen titis banyak dilukiskan sifat dan tabiat wanita, yang kadang-kadang tak terduga merupakan misteri. Selanjutnya ada Eni Sumarjo, lahir di Blitar pada tanggal 21 November tahun 1943. Terutama banyak mengumumkan sebuah tangannya berupa cerpen di daerah Yogyakarta dan Semarang. Kini ia telah menerbitkan sebuah roman berjudul Sekeping Hati Perempuan tahun 1969. Yang terakhir yaitu ada Susi Aminah Aziz, yang lahir di Jatinegara tahun 1939. Telah berhasil menerbitkan sejumlah sajaknya dalam kumpulan berjudul Seraut Wajahku tahun 1961. Tetapi, sajak-sajak itu tak lahir lebih daripada hanya menjanjikan kemungkinan saja, seperti juga dengan sajak-sajak Duyarti Marjono yang dimuat dalam majalah sastra. Selanjutnya yaitu ada drama. Penulisan drama pada masa dulu lebih banyak dimaksudkan sebagai drama bacaan, sedangkan drama baru lebih erat hubungannya dengan pementasan. Para penulis drama kebanyakan ialah orang-orang yang aktif dalam bidang pementasan, baik sebagai sutradara maupun pemain. Contoh pengarang drama. Yang pertama ada Muhammad Diponegoro, seorang ketua grup drama teater Muslim di Yogyakarta. Contoh karyanya antara lain Iblis, Surat pada Gubernur. Dia juga dikenal sebagai penulis cerpen dan penerjemah ayat-ayat Al-Quran secara puitis. Namun sampai sekarang karyanya belum diterbitkan. Yang kedua ada M. Yunan Helmi Nasution, Ketua Himpunan Seniman Budaya Islam, Budayawan Islam atau HSBI. Yang ketiga ada Saini KM, seorang penyair juga pemain teater perintis Bandung. Yang keempat ada B. Sularto dengan karyanya Domba-Domba Revolusi. Yang kelima ada Arifin C. Noer, aktif di teater Muslim dan grup drama di Yogyakarta tahun 1968. Dia pindah ke Jakarta dan membentuk teater kecil, dua aktif sebagai sutradara dan pemain. Ia banyak menulis sajak, drama, kritik, dan esai. Bahkan dramanya yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil dan Nenek Tercinta mendapat hadiah sayembara penulisan drama teater Muslim tahun 1963. Yang terakhir yaitu ada esai. Esai pada periode 1961 sampai 1970-an, yaitu kumpulan esai tentang persoalan sastra antologi esai sekitar persoalan sastra tahun 1969. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nikmah yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Sekaligus tadi pematerian terakhir. Nah, untuk itu izinkan saya untuk menyimpulkan pematerian yang telah kami sampaikan.
Periode 1961 sampai 1970 ini dilatar belakangi oleh munculnya angkatan 66 dengan karakteristik tema yang diangkat banyak mengenai masalah batin rumah tangga. Lalu pada periode 1961 sampai 1970 juga muncul sastra majalah yang memuat karya-karya sastra mulai dari esai, cerpen, serta ada juga kritik-kritik. Pada tahun 1963 muncul Manifest Kebudayaan yang disusun dan ditandatangani oleh sejumlah pengarang dan pelukis Jakarta. Selain itu, ada juga para pengarang lekra yang mempunyai majalah Zaman Baru. Lalu muncul juga para pengarang keagamaan, baik dari agama Kristen serta Islam. Pada periode ini, banyak sajak-sajak perlawanan terhadap tirani, diantaranya ialah sajak Tirani dan Benteng oleh Taufik Ismail. Pada periode 1961 sampai 1970, terdapat pengarang-pengarang terkenal yaitu B. Sularto, Bur Raswanto, A. Bastari Asnin, Satyagraha Hurip Subrobo, dan Gerson Poik. Ada juga para penyair yang terkenal yaitu Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, dan masih banyak yang lainnya. Banyak juga para pengarang dari kaum wanita seperti Titi Said, S. Cahyaningsih, Titis Basino, Sugiyarti Siswandi, Eni Sumargo, dan masih banyak juga yang lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami materi yang telah kami sampaikan? Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik sehingga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk berpantun lagi terlebih dahulu. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.